Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Ariansah, NIM S1S1 21033. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan membawakan materi pertama mengenai membiasakan perilaku hormat pada diri sendiri. Ini merupakan nama-nama dari kelompok 4. Sebelum saya melangkah lebih jauh pada penjelasan materi, terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai daftar isi pada materi kami. Pada bagian pertama, kami akan menjelaskan mengenai bentuk penghormatan pada diri sendiri. Pada bagian kedua, kami akan menjelaskan mengenai menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai bentuk moral individual. Dan bagian yang terakhir, kami akan menjelaskan mengenai pengendalian diri. Apa itu hormat pada diri sendiri? Hormat pada diri sendiri merupakan tindakan terpuji, karena dengan hormat pada diri sendiri menunjukkan bahwa manusia telah mengenal diri. Orang yang mengenal dirinya berarti telah mengenal Tuhannya. Hormat pada diri sendiri dapat dibuktikan dengan berlaku jujur, santun, rendah hati, sabar, sederhana, dan toleran. Materi pertama mengenai bentuk-bentuk penghormatan pada diri sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Saudari Dewi Titania Randa, saya persilahkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dewi Titania Randa dengan NIM S1S1211025. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk penghormatan pada diri sendiri. Pemberian rasa hormat. Sebagai manusia yang merupakan makhluk Tuhan, makhluk sosial dan juga makhluk pribadi harus berlaku hormat, yaitu meliputi yang pertama, sikap hormat terhadap Tuhan. Sikap ini merupakan sikap hormat yang ditujukan terhadap Tuhan sebagai pencipta. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi larangan yang telah ditentukan olehnya. Yang kedua, sikap hormat terhadap orang lain. Sikap ini merupakan sikap hormat terhadap orang lain pada saat berinteraksi terhadap orang lain dalam kehidupan sosial kita. Berikutnya, sikap hormat terhadap diri sendiri. Sikap ini merupakan sikap-sikap hormat dalam menghargai diri sendiri yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal fisik maupun dalam hal batin yang mampu mencerminkan karakter-karakter di hadapan orang lain. Dan yang terakhir, sikap hormat terhadap lingkungan. Sikap ini sikap yang ditunjukkan sebagai manusia terhadap makhluk Tuhan lain, yaitu yang berkaitan dengan interaksi sebagai manusia dengan lingkungan alam sekitar. Berikut merupakan bentuk hormat pada diri sendiri. Yang pertama yaitu selalu bersyukur, yang kedua berkumpul dengan lingkungan positif, yang ketiga mengedukasi diri, yang keempat berpakaian dengan rapi, yang kelima menjaga pembicaraan, dan yang terakhir memperhatikan asupan makanan dan minuman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Filza. Baik, perkenalkan saya Filza Kalisa Gasani dengan NIM S1S1 21026. Selanjutnya saya akan membacakan materi kedua, yaitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai bentuk moral individual. Apa itu jasmani dan bagaimana cara menjaga jasmani? Jasmani merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat, dipegang, dan dinikmati. Jasmani itu berupa fisik, raga, dan badan. Selanjutnya, cara-cara untuk menjaga jasmani. Adapun beberapa cara untuk menjaga jasmani, yang pertama itu istirahat atau tidur. Waktu yang diperlukan manusia normal untuk tidur kurang lebih 8 jam sehari. Tidur yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan energi dalam tubuh, sehingga dapat menghindarkan diri dari berbagai serangan penyakit yang merugikan. Selanjutnya itu makanan. Mengkonsumsi makanan yang bergizi secara teratur, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, untuk menjaga keseimbangan gizi tubuh sangat diperlukan untuk kesehatan jasmani.
Kandungan gizi harus sesuai takaran yang wajar. Karena berlebihan atau kekurangan suatu zat tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya adalah olahraga. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga lebih efektif dalam mencegah dan mengobati depresi daripada obat-obatan. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat dan pikiran pun menjadi fresh. Selanjutnya, kondisi psikis atau psikologi. Beban psikis dan pikiran dapat memengaruhi daya tahan tubuh yang efeknya dapat mengundang penyakit jasmani dan rohani. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Luangkan waktu untuk sesuatu yang menyenangkan bagi diri sendiri dan jangan sekali-kali lari ke minuman keras dan narkoba. Dan yang terakhir adalah sosial. Memiliki hubungan yang baik dengan para tetangga dan saudara sangat menguntungkan bagi kita sendiri, karena mereka dapat menolong sewaktu-waktu kita membutuhkannya. Kehidupan sosial yang baik dan sehat dapat membuat rileks dan dapat mengurangi risiko terkena gangguan kejiwaan, baik yang ringan maupun yang berat. Sekian materi dari saya dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fikram Fatir. Baiklah, saya akan lanjut materi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fikram Fatir, NIM S1 S121 027. Baik, saya akan membawakan materi, yaitu apa itu rohani dan bagaimana cara menjaga rohani. Manusia juga adalah makhluk rohani. Rohani selalu dihubungkan dengan roh, jiwa, nyawa, dan perasaan. Bila jasmani manusia digerakkan oleh organ-organ seseorang. Berikutnya adalah cara-cara untuk menjaga rohani. Pertama itu adalah bakti sosial, atau yang dikenal dengan baksos. Bakti sosial atau baksos ini merupakan salah satu kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan antar sesama manusia. Bakti sosial merupakan suatu kegiatan di mana dengan adanya kegiatan ini, kita dapat merapatkan kekerabatan kita untuk mewujudkan rasa cinta kasih, rasa saling menolong, rasa saling peduli pada masyarakat dan mahasiswa yang saling membutuhkan uluran tangan kita. Baik, berikutnya adalah bersedekah. Sedekah ini adalah amalan atau ibadah yang harus dilakukan dan terlihat. Amalan tersebut memiliki pahala yang besar, namun juga jangan lupa bahwa ada pula amalan yang sebaiknya umum untuk disembunyikan. Amalan tersebutlah yang disebut dengan sedekah. Sedekah ini adalah salah satu amalan yang dimana dalam agama Islam adalah suatu kegiatan di mana kita memberikan harta kita kepada orang lain dalam niat untuk membantu. Dan sedekah ini juga, jangan kita berpikir bahwa sedekah ini akan memberikan kerugian bagi kita. Sedekah ini justru dengan sedekah ini kita akan diberikan balasan dari Tuhan, baik di dunia ataupun di akhirat. Berikutnya adalah simbolisasi. Simbolisasi ini adalah pembahasan yang dimiliki tutur langsung walaupun secara nonverbal, cenderung muncul secara jujur dan mencerminkan keseluruhan pesan yang ingin disampaikan. Walaupun sebagaimana halnya bahasa, pemakaian simbol juga masih memiliki kemungkinan bias dari artinya yang sebenarnya. Kemudian, apa hubungan antara jasmani dan rohani? Rohani dan jasmani adalah teman sejati dalam tubuh manusia, yang mana fungsi jasmani adalah sebagai kendaraan atau alat bagi rohani untuk terus dapat berkomunikasi dengan Allah. Misalnya, saat salat, zakat fitrah, rohani adalah selalu merindukan Allah, sedangkan fitrah jasmani adalah sebagai alat pengantar ini tersebut. Baiklah, materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudara Iksan. Terima kasih. Materi berikutnya akan dibacakan oleh saya atas nama Iksan dengan NIM S1S1 21029. Materi yang akan saya bacakan yaitu pengendalian diri. Apa itu pengendalian diri dan apa saja bentuk pengendalian diri? Pengendalian diri adalah merupakan suatu keinginan dan kemampuan dalam menggapai kehidupan yang selaras,
serasi, dan seimbang pada hak dan kewajibannya sebagai individu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Serasi adalah kesesuaian atau kesamaan antar semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh. Seimbang adalah jumlah yang sama besar antara hak dan kewajiban. Selaras adalah suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan batin. Kemudian beberapa bentuk pengendalian diri, yaitu yang pertama, sabar. Dengan sikap sabar, maka akan membentuk pribadi seseorang menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah hidup, sehingga akan mampu berpikir matang dalam mencari solusi, sehingga pada akhirnya akan tercapai penyelesaian masalah secara tepat. Kemudian percaya diri. Percaya diri berarti yakin benar akan kemampuan atau kelebihan dirinya. Orang yang percaya diri, kemampuan atau kelebihannya, sehingga ia dapat memilah dan memilih perbuatan apa yang pas untuk dilakukan. Kemudian, teguh pendirian atau istiqomah. Teguh pendirian memiliki arti untuk bersikap teguh dan konsekuen dengan prinsip dan keputusan yang telah diambil, walaupun harus menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Melalui sikap ini, maka akan dibentuk karakter orang yang tegas dan tidak mudah goyah, serta orang yang tidak mudah putus asa dalam menghadapi kehidupan walau mengalami kekecewaan hidup. Sikap yang selanjutnya yaitu jujur. Jujur merupakan sikap yang menunjukkan keterus-terangan dan sinkronisasi antara apa yang ada di dalam hati nurani dengan tingkah laku dan tutur kata di penampilan luar. Sikap jujur sangat penting ditanamkan dalam diri seseorang agar orang tersebut tidak terbiasa bersikap bohong. Dengan sikap jujur, maka akan dipercaya oleh orang lain dalam tutur kata maupun dalam menjalankan amanah, tugas atau mandat. Kemudian bekerja keras. Orang yang bekerja keras adalah orang yang dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Manusia merupakan makhluk paling sempurna karena manusia dibekali akal pikiran oleh Tuhan. Dengan akal tersebut, maka manusia dapat melakukan manajemen waktu sehingga mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan pada akhirnya waktu yang ada tidak terbuang sia-sia. Kemudian sifat yang terakhir yaitu disiplin. Dalam disiplin perlu ditekankan untuk meraih keberhasilan dari setiap usaha yang dilakukan. Orang yang ingin sukses dalam usahanya harus disiplin menepati waktu atau jadwal pekerjaan, disiplin mengikuti semua langkah yang sudah digariskan, dan disiplin mengikuti semua aturan yang terkait dengan pekerjaan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudara Laude Muhammad Firza Fahrezi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk melanjutkan materi. Jadi sebelum saya melanjutkan materi, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Firza Fahrezi dengan NIM S1S1211030. Jadi di sini saya akan membawakan materi apa saja manfaat hormat pada diri sendiri. Manfaat hormat pada diri sendiri. Yang pertama itu orang lain dapat menilai dari apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Misalnya kita berperilaku sopan, maka orang lain akan melakukan hal yang sama atau sopan terhadap kita. Yang kedua, kita mampu mengetahui kelemahan maupun kelebihan terhadap diri kita. Dengan kata lain, kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Yang ketiga, membangun image yang baik di masyarakat. Image kita menjadi baik di mata orang lain karena kita menjaga diri kita. Misalnya kita menjaga kehormatan kita. Yang keempat, hidup menjadi tenang dan damai, terhindar dari berbagai penyakit. Yang kelima, tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya memakai narkotika, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Dan yang keenam, dapat mengoptimalisasikan kemampuan atau bakat yang ada pada diri sendiri. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.